Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengunjungi channel ini. Kami doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, dari lanjutan Piala Suzuki AFF atau ASEAN Cup 2024 dari grup A. Pertandingan pertama tadi sudah mempertemukan antara Kamboja versus Malaysia, di mana skor berakhir dengan imbang 2-2. Iya, ini sedikit mengejutkan karena selama ini pasti pertemuan antara Kamboja dengan Malaysia pasti dimenangkan Malaysia. Tetapi kok bisa pertandingan kali ini berakhir dengan imbang 2-2? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kita kan. Bagaimana sebenarnya tim kebangsaan Malaysia saat ini? Nah, saya pun kurang tahu pastinya bagaimana sekarang posisinya ya kan. Karena kita lihat secara permainan juga memang justru Kamboja lebih banyak serangannya teman-teman. Malaysia justru tidak ada arah permainannya kalau kita lihat ya kan. Tidak ada arah permainannya. Makanya kita terkejut tadi menontonnya. Wah, bagaimana ini seperti itu kan? Memang kalau kita lihat Malaysia di sini kurang dalam penyerangan ya teman-teman ya. Mereka butuh sosok seperti Faisal Halim, mereka butuh sosok seperti Arif Aiman. Makanya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya target dari Malaysia ikut di AFF kali ini ya kan, ikut di ASEAN Cup 2024 ini. Ya, kalau target mereka umpamanya hanya sekedar ikut, kenapa tidak pemain muda yang diturunkan? Kalau target mereka untuk juara, kenapa pemain-pemain Johor Darul Ta'zim tidak diturunkan ya kan? Sayang sekali lah memang. Kalau kita lihat susunan pemain dari kedua negara tadi yang bermain itu ya kan, Malaysia menurunkan formasi 4-5-1 teman-teman ya. Di belakang ada Ting, ada P, ada Dominic, ada Raymond, penjaga gawang ada Nazli, kemudian Azim, Hendrik, Muhammad, Stuart Wilkin, Syafiq Ahmad, kemudian Paulo Joshua di striker ya. Ini makanya pokoknya Malaysia ini harus memikirkan ulang lah bagaimana permainan kedepannya ya kan. Pelatih mereka harus memikirkan karena melawan Kamboja. Memang Kamboja yang sekarang sudah berbeda dengan Kamboja yang dulu. Ini pun mereka memiliki banyak pemain naturalisasi ya kan. Banyak pemain Jepang di sini sekarang yang berasal dari negara Jepang. Kalau kita lihat banyak. Apalagi Kolibali Abdeli itu, wah itu pemain yang luar biasa ya. Beruntunglah dia ditarik di menit 60-an. Kalau nggak ditarik mungkin akan memenangkan pertandingan mereka itu. Karena kalau kita lihat, kalau saya melihat tidak adalah peluang-peluang yang matang sekali dari Johor Darul Ta'zim. Meskipun memang gol pertama dicetak oleh Stuart Wilkin dan dapat disamakan oleh Kolibali Abdel di menit 52 dan Kamboja menggandakan keunggulan mereka dari Tesa pada menit 60. Beruntunglah Tierney, pemain Chonburi ini ya, mantan pemain Johor Darul Ta'zim juga bisa mencetak gol menit 74. Kalau kita lihat gol yang dia lesakkan itu bukan dari hasil permainan 1-2 pemain dari Malaysia, justru ini skill individu dia. Memang pemain ini sangat bagus. Ketika di U19 pun kita lihat di membawa Malaysia U19 juara kala itu kan, juara AFF kala itu, AFF U19. Di sini pun kita lihat tendangannya dari jarak jauh tidak kuat, tetapi targetnya pas ke arah kiri penjaga gawang Kamboja sehingga tidak dapat dijangkau dan mengenai tiang sedikit dan masuk gol. Namun selepas itu memang peluang Kamboja ada juga peluangnya, tetapi tidak bisa dikonversi gol. Kalau seandainya Kolibali Abdel masih main, kurasa beda ceritanya. Beruntunglah tadi Malaysia ini bisa menahan imbang. Kalau saya melihat itu beruntung Malaysia bisa menahan imbang. Nah, sempat kalah kan, wah jadi rame seluruh ASEAN ya kan. Imbang saja seperti ini sudah rame.
Makanya itu dia teman-teman ya. Nah, kita harapkan Malaysia bisa bangkit kembali dan menata permainan mereka lebih bagus kembali. Nah, jangan dijadikan alasan pemain-pemain yang bagus tidak bisa membela tim ini ya kan. Karena bagaimanapun juga tentu banyak pemain-pemain yang bisa membela Malaysia juga ke depannya ya kan. Oke teman-teman, kali ini sampai di sini saja dulu. Demikian, assalamualaikum.